Kita sharing tentang pertanyaan dan jawaban untuk audit FSC di kategori untuk Departemen PPIC, Planning, Production, Inventory, Control. Kalau di standar itu di klausal 4 ya, 41 sampai 44 klausalnya. Jadi kita asumsikan lagi bahwa pabrik ini katakanlah pabrik carbon box 41, 42, 43 sebagai input, kemudian 52 sebagai outputnya. Klaimnya bisa efisiensi recycle, efisiensi mix, atau efisiensi 100%. Jadi whatever klaimnya lah. Nah, di konteks ini PPIC akan masuk ruangan dan beberapa pertanyaan akan diajukan oleh para auditor. Hal yang paling sering ditanya adalah mana annual summary atau material balance. Nah, maka Bapak Ibu harus jawab melampirkan atau memberikan annual summary material balance. Nah, apa itu material balance? Material balance adalah sebuah data yang lengkap antara input, masuk proses, kemudian stok bahan baku, stok barang jadi, kemudian outputnya berapa, terus kemudian penjualannya berapa, stok barang jadinya berapa, terus efisiensi klaimnya apa. Nah, itu yang akan ditanya. Jadi sebuah tabel yang cukup lengkap. Kalau diasumsikan 41, 42, 43 misalnya, maka outputnya 452, maka berapa inputnya 41, berapa inputnya 42, 43, masuk ke proses produksinya berapa. Terus kemudian stok bahan bakunya berapa masing-masing 41, 42, 43. Kemudian 52 misalnya penjualan, stoknya berapa, hasil produksinya selama setahun berapa, kemudian dijual berapa, akan ditanyakan seperti itu. Terus efisiensi klaimnya berapa. Material balance ini wajib hukumnya dalam satuan metrik, bisa kilogram, meter kubik, atau ton. Tidak boleh dalam satuannya adalah piece, tidak boleh. Jadi satuannya adalah satuan metrik. Setelah disajikan maka akan ditanya masing-masing dari proses tersebut angkanya dari mana. Contoh, kalau angkanya 41, inputnya misalnya 100 kubik, di 100 kubik ini dari mana? List invoice-nya dari mana? Maka berhubungan sama pihak purchasing. Kemudian produksi masuknya misalnya 50 kubik atau 50 ton. Nah, ini dari mana datanya? Maka PPIC harus bisa menyajikan data 50 ton ini dari mana. Kemudian penjualan di material balance Bapak Ibu bisa bilangnya misalnya 40 ton, maka list invoice dari sales itu harus sama penjualannya. Jadi semua data A, B, C, D tadi harus konsisten di dalam proses input, masuk proses, hasil, dan penjualannya. Maka kemudian akan ditanya berapa rendemennya masing-masing produk group. Nah, kalau misalnya produk group cuma 152, maka berapa setahun itu produk grupnya berapa persen barang yang jadi, berapa persen waste. Di satuannya biasanya adalah persen. Karton setahu saya sih sekitar 90%, tapi kalau untuk kayu bulat dari round lock menjadi furnitur itu kurang lebih barang jadinya sekitar 30-40%, jadi 60% kebuang. Ini beda-beda setiap produk grup input rendemen, tetapi pasti ditanya rendemennya berapa. Kemudian akan ditanya juga bagaimana menghitung sebuah rendemen. Apa Baik harus menyajikan setiap angka rendemen masing-masing produk grup tadi. Bagaimana menghitung? Biasanya menghitung adalah output dibanding input dikalikan 100%, satuannya adalah persentase. Artinya apa? Kalau outputnya 80, inputnya 100, maka 80 dibagi 100 jadinya berapa persentase. Kurang lebih seperti itu cara menghitung. Tetapi cara menghitung tidak otomatis harus seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya cara metodenya, itu harus disajikan dalam SOP-nya. Itu yang cara menghitung. Hal yang lainnya ditanyakan biasanya adalah mana SOP-nya untuk menghitung material balance, mana SOP-nya PPIC. Bapak Ibu harus sajikan SOP tersebut, harus dibawa pada saat masuk ke ruangan, dibawa dokumennya SOP-nya, dibawa dokumen supporting atau materialnya. Masing-masing SOP ini akan ditanya kausalnya dan ditunjukkan bukti-buktinya mana. Di
konteks PPIC ini cukup bagaimana link antara departemen processing sama departemen sales. Ini harus datanya harus sinkron antara satu sama lainnya. Perhitungan juga akan dilakukan, perhitungan rendemen itu bisa diminta per SPK, maka akan ditanya oleh pihak auditor, ini sampelnya penjualan, misalnya invoice nomor 1, FSI klaimnya FSI recycle, ini dari invoice mana atau SPK mana, maka dicarilah SPK nya. Maka setiap invoice yang akan diambil sampelnya dari penjualan harus kita tunjukkan SPK nya, WO ataupun job ordernya dari mana, di track ke belakang sampai ketemu ya namanya bahan baku ini dari pemasok besi jiwa TBC. Nah, setiap SPK tadi akan ditanya juga rendemennya, recovery rate-nya, atau konversi faktor. Bahasa rendemen ini setiap auditor atau mungkin kita beda. Bisa bahasanya ada konversi faktor, bisa rendemen atau recovery rate, tapi intinya sama, output dibanding input 100%, kemudian ketemu listnya. Itu wajib Bapak Ibu sampaikan pada saat ditanya rendemen per SPK. Jadi rendemen akan ditanya pertama adalah setiap 1 tahun, kemudian akan ditanya juga setiap SPK itu berapa rendemennya, itu bisa jadikan datanya. Terus kemudian apabila belum dapat sertifikat atau sudah dapat sertifikat tapi belum ada penjualan atau proses FSI, maka hal yang harus dilakukan adalah Ibu membuat simulasi saja. Simulasi itu dummy, pura-pura materi belanja, pura-pura input, pura-pura output, pura-pura penjualan, pura-pura pembelian, dan pura-pura SPK-nya. Itu harus ada, artinya untuk menjaga sistem itu tetap ada, prosesnya sama. Jadi cuma karena ini simulasi saja. Kemudian hal lainnya yang akan ditanya adalah annual summary ini data supportingnya mana. Maksudnya begini, pada saat stok bahan bakunya misalnya di annual summary mungkin 50 ton atau 50 kubik, maka dia akan ke lapangan mencari mana bukti bahwa di bahan baku ada 50 ton. Kalau ternyata bahan baku di lapangan kosong, berarti kan antara data yang di Bapak Ibu sajikan di lapangan itu akan beda. Kemudian akan juga disupport data di warehouse barang jadi. Kalau barang jadinya sisanya 20 di materi balance, kemudian dia akan ke lapangan. Kalau ke lapangan ternyata nggak ada, maka itu sebagai teman. Jadi harus match antara data di lapangan sama data yang disajikan. Hal lainnya akan ditanya adalah apakah ada proses yang di-outsourcingkan. Kalau ada outsourcingkan, maka di dalam konteks ini materi balance di-outsourcingkan, berapa jumlah di-outsourcingkan, berapa balik ke outsourcingkan. Jadi prosesnya akan dipantau. Kalau ke outsourcing misalnya jumlah 100, baliknya harus maksimal 100 lah, 80. Kalau baliknya 120, itu akan jadi proses temuan. Kemudian klaimnya ini berubah sama FSI klaimnya. Jika Bapak Ibu menggunakan sistem transfer, maka di konteks ini asumsi kita misalnya pabriknya input yang 41, 42, 43, maka FSI klaimnya harus muncul di materi balance bahwa FSI klaimnya adalah FSI recycle atau misalnya FSI mix. Kemudian outputnya harus sesuai, outputnya di sampingnya itu harus muncul FSI recycle untuk produk grup 52 atau karton board atau mungkin furnitur harus, ataupun produk grup yang lainnya. Jadi antara input sama output ini harus sesuai. Jika inputnya 100%, maka outputnya 100%. Jika inputnya adalah FSI recycle, maka keluar FSI recycle. Jika inputnya FSI mix, maka keluar FSI mix. Jadi pada sistem transfer ini harus konsisten. Untuk sistem presenting sama kredit saya tidak akan bahas di dalam konteks materi balance, cukup rumit. Itu pertanyaan yang sering diajukan oleh para auditor untuk mengecek material balance. Nah, material balance ini
akan ditanya juga periodenya kapan. Jadi Bapak Ibu harus bisa jelaskan periodenya biasanya 1 tahun, Januari 2024 sampai Desember 2024 misalnya, atau auditnya di pertengahan misalnya di Agustus, maka Agustus 2005 misalnya, maka ke belakang Agustus 2024 sampai Juli 2025. Jadi periodenya ada periode dalam waktu 1 tahun. Jadi harus jelas, Bapak Ibu jelaskan. Nah, data nanti PPAC ini bisa bentuknya soft copy maupun hard copy. Jadi disesuaikan dengan data yang di lapangan. Nah, setiap data yang muncul di dalam konteks material balance itu tidak boleh istilahnya datang dari mungkin awang-awang atau dari, harus berdasarkan aktual data yang dari lapangan. Contoh list invoice, list packing list pembelian, list invoice packing list penjualan, itu harus sama dengan yang dicantumkan di annual summary. Kemudian di annual summary-nya sendiri, masuk proses produksi, itu pun harus sama yang di konteks di lapangan. Itu aja mungkin sharing dari saya untuk klausal di 4, yaitu versi material dan produk recording. Bisa saya tambahkan juga, recording untuk PPIC semuanya itu harus disimpan kurang lebih selama 5 tahun sejak produk itu dikirim ke customer. Nah, hal lainnya kalau sharing, auditor akan tanya, ini perhitungan randomment berdasarkan satu produk grup setiap proses atau bagaimana? Ini jawaban tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Kalau memang randomnya itu berdasarkan satu produk grup di dalam proses, sekali proses artinya bahan baku masuk sampai barang jadi, maka sampaikan ini adalah in demand berdasarkan proses secara keseluruhan dari masuk proses sampai barang jadi. Namun jika misal bisa per proses 1, proses 2, proses 3 itu ada randomnya, itu juga bisa, boleh, tetapi akan sedikit rumit. Jadi saran saya sih lebih baik di dalam satu proses utuh bahan baku masuk, kemudian barang itu menjadi jadi, tidak di per step bagiannya. Itu aja saran saya dari untuk perhitungan rendemen. Kemudian penentuan rendemen. Nah, di dalam konteks EVC Bapak Ibu harus bisa menentukan berapa yang ditentukan rendemennya. Contoh, kalau produk karton board 52 rendemen sekian, kalau furnitur rendemennya misalnya sekian, maka auditor akan mengecek setiap rendemen tadi sesuai dengan target enggak. Kalau misalnya furnitur 30-40%, hasil rendemennya annual summary atau SPK-nya ternyata rendemennya 70%, maka itu tidak sesuai, maka SOP-nya dirubah. Ataupun produk karton box misalnya rendemennya 9, itu kan 90-95, kemudian hasilnya adalah 92% setiap material balance, kemudian setiap SPK tetap 92, maka ring 90-95 itu sudah tercover, artinya tidak menjadi masalah. Jadi rendemen ini atau recovery date atau count harus ditentukan pada saat proses penilaian awal dan diupdate pada saat proses untuk surveillance. Itu aja sharing dari saya tentang klausal 4 di PPIC. Kalau di standar itu material, EVC material dan produk record. Salam lestari.